berbicara dengan tema pentingnya mengenal Allah yang benar sebagai dasar hidup kekal. Ya, pentingnya mengenal Allah yang benar sebagai dasar hidup yang kekal. Ya. Nah, saudara, kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, saudara, di dalam ayat ini, ya, kita baca bersama-sama ini dulu. Yohanes 13 ayat 3. Slide kedua. Ayat 3, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah hidup, ya, ulang ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Ya, artinya bahwa Alkitab, saudara, menegaskan apa itu hidup kekal. Ya. Apa itu hidup kekal? Nah, saudara, dikatakan hidup kekal itu, ya, dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua, saudara, mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, saudara, ini tentang hidup kekal itu. Ya, pertama, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, saudara, hidup kekal itu berarti hidup kekal itu artinya kita mengenal Allah, mengenal Allah yang benar, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua, mengenal Yesus yang diutus oleh Allah itu. Nah, saudara, kenapa pentingnya kita mengenal Allah? Karena, saudara, mengenal Allah itu berhubungan dengan hidup kekal. Jadi artinya tidak mengenal Allah berarti tidak punya hidup kekal. Ya, makanya kan inilah hidup kekal itu. Ya, saudara, jadi sangat penting pengenalan akan Allah menentukan, saudara, kehidupan kekal seseorang. Jadi kalau salah menyembah Allah, salah mengenal Allah, maka saudara bahaya. Saudara, orang-orang bisa binasa. Orang bisa tanpa Allah. Orang akan masuk ke neraka kalau orang tidak mengenal Allah. Makanya penting sekali mengenal Allah. Ya. Jadi, saudara, kalau tidak mengenal Allah, saudara, bahayanya bisa binasa. Jadi artinya betapa pentingnya kita belajar. Ya, kalau mau mengenal Allah berarti kan harus belajar. Jadi belajar itu merupakan kunci. Belajar mengenal Allah itu kunci dari mengenal Allah. Seseorang tidak mungkin mengenal Allah kalau nggak belajar. Nah, untuk belajar tentang Allah, saudara, dasarnya apa? Sumbernya apa? Jelas Alkitab. Tidak ada sumber yang lain, saudara, untuk mengenal Allah itu siapa Allah itu, selain daripada Alkitab. Ya. Nah, tentu nanti akan dipertanyakan lagi, loh, Alkitab itu memang dari mana? Saudara, Alkitablah satu-satunya tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, jadi Alkitab itu bukan tulisan, walaupun ditulis oleh manusia, tapi ilhamnya itu dari Allah. Ya, kata ilham itu berhubungan dengan penulisan Alkitab. Bahwa artinya semua tulisan Alkitab itu namanya ilham. Semua tulisan Alkitab itu adalah dorongan dari Allah. Jadi walaupun manusianya yang beda-beda menulis, walaupun manusianya tidak pernah ketemu, ya, mereka lahir di mana, mereka hidup di tahun berapa, saudara, mereka menulis tidak mungkin salah. Kenapa tidak salah? Padahal tidak pernah bertemu. Karena, saudara, yang menulis itu ilham, bukan ilham manusia, itu ilham dari Allah. Makanya sekalipun tidak pernah bertemu satu sama lain, tetapi saudara bisa mereka menulis dengan benar, sehingga tidak ada yang salah dan tidak ada yang bertentangan. Ya, jadi saudara, sumber untuk pengenalan akan Allah ya Alkitab.
Makanya Alkitab pun hari-hari ini banyak orang mempertanyakan keabsahannya. Banyak orang memperdebatkan, mempertentangkan. Mereka berkata Alkitab kita palsu. Ya saudara, kita sebagai orang Kristen mau dibilang Alkitab kita palsu, saudara, itu tidak pernah bisa membuat Alkitab kita itu palsu. Halo, amin. Orang bilang Alkitab kita palsu, saudara, boleh saja orang bilang begitu. Tapi yang jelas Alkitab tidak pernah bisa palsu gara-gara mereka berkata bahwa Alkitab kita palsu. Karena nggak mungkin saudara Alkitab itu bisa palsu. Bagaimana Alkitab bisa palsu? Itu kan yang tuliskan secara tidak langsung kan Tuhan. Nah, bagaimana Alkitab itu bisa hilang? Bagaimana Alkitab itu bisa berubah? Nggak mungkin Allah pada suatu saat dia bisa tidak menjaga firman-Nya. Bisa dia tidak menjaga Alkitab. Nggak mungkin. Jadi Alkitab itu saudara, itu benar-benar berasal dari Allah. Itu buku satu-satunya yang berasal dari Allah. Itu ilham dari Allah. Makanya saudara, supaya kita bisa mengenal Allah, maka kita harus belajar. Belajar baca Alkitab. Belajar memahami Alkitab. Ya, jadi saudara, betapa pentingnya orang belajar Alkitab itu. Orang-orang tua, saudara, punya tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan Alkitab kepada anak. Ya. Nah, sementara banyak orang tua hari ini hanya nonton TV kerjanya. Banyak orang tua hari ini, ya, mereka nggak mau tahu tentang anak-anaknya tahu atau tidak firman Allah. Gereja hari ini nggak mau tahu anak-anak dapat firman Allah atau tidak. Ya, kita di sini hampir setiap hari belajar Alkitab, itu pun masih susah untuk menangkapnya. Apalagi orang di luar sana yang jarang baca Alkitab. Di sini hari-hari baca Alkitab, pagi udah baca Alkitab, malam belajar lagi Alkitab. Nah, bagaimana dengan orang di luar sana? Kita yang di sini aja sudah banyak belajar, masih banyak yang tidak tahu, bahkan sulit untuk memahami. Bagaimana dengan orang yang tidak baca? Makanya saudara, untuk mengenal Allah, kita punya sumber Alkitab. Karena itu harus belajar. Tidak ada yang bisa tahu Allah kalau tidak belajar. Nggak ada orang bisa tiba-tiba mengenal Allah tanpa baca Alkitab, tanpa dengarkan Alkitab. Tidak bisa, saudara. Ya, cara Tuhan memperkenalkan diri, menyatakan dirinya itu melalui Alkitab. Ya, makanya orang-orang yang bilang, wah saya langsung dengar suara Tuhan, sampai mereka seakan-akan mereka bisa langsung berhubungan dengan Allah, sampai mereka seperti Alkitab itu tidak dibutuhkan lagi buat mereka, karena mereka udah bisa langsung berhubungan dengan Allah. Itu salah besar. Saudara, Allah menyatakan diri, sudah menyatakan diri pada manusia melalui Alkitab. Itu yang disebut pewahyuan. Ya, Allah mewahyukan diri kepada kita. Nah, pewahyu itu ada dua macam. Pewahyuan umum, di mana Allah menyatakan diri melalui alam semesta. Tapi ada pewahyuan khusus, Allah menyatakan diri melalui Alkitab. Itu pewahyuan khusus. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, tidak mengenal Allah, tidak mungkin dia bisa tahu Allah itu siapa. Jadi saudara, kenapa pentingnya kita mengenal Allah? Karena pengenalan akan Allah itu menentukan hidup kekal seseorang. Jadi mengenal Allah menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Menentukan orang menyembah Allah yang benar atau Allah yang sia-sia. Jadi mengenal Allah itu sangat penting. Makanya setiap kita hari ini harus belajar untuk mengenal Allah. Yang kedua, saudara harus mengajar orang untuk mengenal Allah. Jadi jangan hanya tahu. Amin. Jangan hanya tahu, saudara. Kemanapun nanti saudara diutus Tuhan, saya mungkin ke Kalimantan, mungkin ke Jawa, saudara harus memperkenalkan Allah kepada orang lain. Karena orang tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau dia tidak mendengarkan kesaksian Alkitab melalui orang-orang yang percaya. Makanya pemberitaan Injil itu tidak bisa berhenti. Saudara dan saya ini harus melakukan tugas pemberitaan Injil ini. Supaya apa? Semua orang mengenal Allah. Makanya firman Tuhan berkata, jadikanlah bangsa menjadi muridku. Nah saudara, sebenarnya gereja itu, saudara apa? Gereja itu sebenarnya tempat belajar firman Allah. Gereja itu sebenarnya tempat belajar teologi. Tapi kadang di gereja tidak ada pembahasan teologi. Apalagi gereja yang begitu modern sekarang, banyak gereja kadang-kadang bahkan sampai tidak menyampaikan firman. Cukup nyanyi-nyanyi, ibadah, doa berkat, selesai, tutup. Tanpa firman Allah. Saudara, ini akan menyebarkan penyesatan. Gereja seperti itu sebenarnya tanpa diajarkan pengajaran sesat, sudah pasti sesat.
Kenapa? Karena tidak ada pengenalan akan Allah. Makanya gereja itu saudara itu sangat riskan kalau misalnya sampai tidak menyampaikan firman. Nah saudara, saya lihat sekarang ada ibadah-ibadah anak-anak muda, ya, ibadah-ibadah youth yang saudara mereka hanya nyanyi saja yang dikobar-kobarkan, musiknya yang dikobar-kobarkan dengan lampu kelap-kelipnya, ya. Lalu saudara mereka hanya menyanyi-nyanyi, baru nanti ada kesaksian sebentar, baru doa penutup, doa berkat tanpa firman Allah. Itu kan mengerikan saudara. Jadi orang tanpa diajarkan, tanpa ada pengajaran, kalau udah begitu maka udah pasti terjadi penyesatan. Nah makanya saudara, penting kita mengenal Allah. Kenapa? Karena itu penentu dari hidup kekal seseorang. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itu menunjukkan bahwa Allah itu hanya satu. Dan Allah itu hanya satu Allah yang benar. Ya. Terus yang kedua, dan mengenal Yesus. Jadi mengenal Allah dan mengenal Yesus. Ya. Tapi jangan karena ada dua hal itu, mengenal Allah dan mengenal Yesus, lalu Anda bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Dia hanya utusan. Saudara salah. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ayat ini menyatakan Yesus Allah satu-satunya Allah yang benar. Baru yang kedua, Yesus yang diutus oleh Allah, bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Ya. Jadi bukan meniadakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Jangan dipakai ayat ini untuk menyerang bahwa Yesus itu bukan Allah. Di sini hanya menyatakan yang pertama, Allah itu yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Jadi kita harus memahami siapa Allah. Ya. Baru saudara di sini dikatakan siapa Yesus. Mengenal siapa Yesus. Nah saudara, banyak orang-orang yang salah memandang, saudara, salah pandang, ya. Salah pandang bahwa Yesus itu, saudara, mereka katakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ada juga yang berkata bahwa Yesus itu hanya Allah, bukan manusia. Ya, macam-macam orang punya pandangan terhadap Yesus ini. Dan memang saudara, dari awal mula-mula, gereja mula-mula sampai sekarang perdebatan mengenai keberadaan Yesus itu siapa, itu menjadi persoalan yang besar hari ini. Jangankan di luar sana, di dalam gereja sendiri pun tentang Yesus itu menjadi sebuah persoalan. Dalam Kristen sendiri sudah banyak pandangan Yesus itu, ada yang bilang Yesus itu Tuhan, ada orang bilang Yesus itu hanya manusia biasa, ada orang bilang bahwa Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Macam-macam orang berpandangan. Itu dalam pandangan Kristen, dalam kalangan Kristen sendiri, apalagi di luar sana. Nah saudara, jadi kenapa kita penting mengenal Allah yang benar? Karena itu menentukan hidup kekal seseorang. Tidak kenal Allah itu artinya binasa. Ya, coba kita lihat dulu sebentar beberapa ayat. Ya, ini ya saudara, coba kita lihat ayat yang kedua, bagian B, 1 Yohanes 5 ayat 20. Tolong Pak Heri aja baca satu orang. 1 Yohanes 5 ayat 20. Satu Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, saudara perhatikan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi kedatangan Tuhan itu sebenarnya memberikan kita pengertian, memberikan kita pemahaman tentang Allah yang benar. Ya, saudara, jadi kedatangan Yesus ini kedatangan anak Allah untuk mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Terus dikatakan, dan kita ada di dalam yang benar. Jadi kenal yang benar. Itu tujuan kedatangan. Kita kenal yang benar sehingga kita ada di dalam yang benar. Terus dikatakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Di dalam, jadi kita ada di dalam mengenal yang benar, ada di dalam yang benar, di dalam Yesus Kristus.
Nah, dikatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus ini Allah yang benar. Ya, mengenal tadi di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, mengenal apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Terus di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, supaya mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Jadi Allah yang benar itu Yesus. Nah, di sini nanti banyak lagi penafsiran, banyak muncul penafsiran-penafsiran aneh. Tapi saudara, kenapa dalam kekristenan itu kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tritunggal? Ya. Nah, saudara, banyak orang tidak bisa menerima paham itu. Ketika orang tidak menerima konsep Allah Tritunggal, itu sebenarnya sama aja, saudara, tidak mengenal kebenaran Allah. Kata Tritunggal, Allah yang Allah Tritunggal itu sebenarnya adalah ringkasan singkat. Ringkasan singkat untuk untuk mengerti konsep Allah itu. Allah itu siapa? Ya. Allah itu yang kita sembah orang Kristen, Allah itu siapa? Nah, saudara, untuk menjawab secara singkat, Allah itu, saudara, Tritunggal, ya, satu Allah, satu hakikat, tapi tiga pribadi. Nah, saudara, memang kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tapi pengajaran Tritunggal ada dalam Alkitab. Perhatikan baik-baik. Kata Tritunggal atau istilah Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab istilahnya, tapi ajaran, konsep dari ajaran itu ada. Banyak sekali, saudara, di dalam Alkitab. Kalau kita tidak terima pengertian konsep tentang Tritunggal, ya kita akan pasti banyak salah dalam memahami tentang Allah itu siapa. Nah, makanya saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Pengajaran yang sedang paling heboh, seorang pendeta yang sedang mengajarkan bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Allah itu, saudara, tunggal mutlak. Jadi tidak ada tiga pribadi itu. Dia sangat menentang. Itulah pendeta Yosua Tebu. Ya, saya sengaja menyampaikan nama ini supaya saudara mengenal. Karena ini pengajaran, saudara, dia ini dalam aliran karismatik GBI. Bapak Pendeta Yosua Tebu ini ada dalam aliran karismatik, dan hari-hari ini dia sangat tegas mengatakan bahwa tidak ada konsep Tritunggal itu. Ya, itu sangat tegas, saudara. Dan sekarang ini banyak orang Kristen yang ikut sama dia. Ya, saya tidak tahu juga nggak tahu apakah ada semacam disiplin dari sinode mereka, nggak tahu. Tetapi saudara, artinya gini, bahwa dalam kalangan Kristen saja mengenai Allah itu sudah banyak pandangan yang berbeda. Ya. Pendeta yang satu mengajarkan Allah itu Tritunggal. Pendeta yang lain mengajarkan bahwa Allah itu bukan Tritunggal, itu tunggal mutlak. Jadi tidak ada tiga pribadi. Nah, saudara, inilah sebenarnya yang dipersoalkan itu dalam agama. Allah itu siapa? Itulah sebenarnya yang dipersoalkan di dalam agama. Dan sebenarnya, saudara, yang terpenting dalam hidup manusia, saudara, yang terpenting dalam hidup saya, yang terpenting dalam hidup saudara, hidup anak-anak saudara, yang terpenting apa? Mengenal Allah, siapa Allah. Saudara, pemahaman siapa Allah ini, itu pemahaman yang terpenting dalam hidup ini. Kalau kita tidak memahami siapa Allah, kita pasti akan sesat. Ya, makanya, saudara, saya berharap kita di tempat ini benar-benar kenal Allah. Ya, jangan saudara malah lebih kenal misalnya artis daripada mengenal Allah. Banyak orang lebih mengenal artis, misalnya Dewi Persik, ya, atau Dewi Sandra, atau Sandra Dewi, atau Dewi,
atau dewa dewi. Banyak orang yang hanya kenal itu. Oh itu dewa, oh itu dewi, oh itu 3 dewi. Ya, ada lagi nanti 3 macam-macam saudara. Nah saudara, jangan sampai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak muda, orang tua jangan sampai lebih mengenal artis daripada mengenal Allah. Ya makanya saudara, saya berharap kita bergairah. Sebenarnya saudara, perhatikan baik-baik, yang membuat kita bergairah yaitu kita mengenal Allah itu siapa. Kalau sampai saudara kenal Allah, itu akan membuat kita bergairah. Saudara, satu hal yang membuat saya bergairah, saya semakin mengenal Allah itu Allah yang benar. Yesus itu adalah Allah yang benar. Itu membuat saya bergairah. Bahkan saya juga semakin berani mempertaruhkan hidup. Saya dulu penuh dengan rasa takut dalam hidup. Bagaimana masa depan saya nanti? Bagaimana dengan keuangan saya nanti? Bagaimana dengan pekerjaan saya nanti? Banyak yang saya khawatirkan dalam hidup ini. Tetapi saudara, ketika saya belajar mengenal siapa Allah, itu kekhawatiran itu pelan-pelan hilang. Ketakutan tentang kebutuhan, ketakutan tentang pekerjaan, ketakutan tentang masa depan itu hilang. Kenapa saudara? Karena mengenal Allah. Kenapa ada mengenal Allah? Karena ketika kita mengenal Allah, saudara, ketika kita mengenal Allah, itu kita mendapatkan jaminan kekekalan, hidup kekal. Nah, saudara, kita tahu bahwa semua orang harus mati. Halo, amin? Artinya siapapun, kita semua orang ini, kita semua orang yang hidup di dunia hanya menunggu giliran. Kematian pasti akan menjemput kita. Kita semua punya nasib yang sama, sedang menuju kematian. Tidak ada yang bisa bilang, oh saya tidak mau mati. Atau misalnya seperti puisinya Khairin Anwar, saya mau hidup 1000 tahun. Tidak bisa. Kalau mau hidup 1000 tahun nanti itu di surga atau di neraka. Di dunia tidak bisa hidup 1000 tahun. Yang pernah hidup dengan umur yang cukup lama itu siapa? Metusalah. Berapa umurnya? 960-an kalau nggak salah. Ya, hampir 1000. Tapi itu zaman purbakala, yang zaman fosil-fosil. Ya, itu zaman purbakala. Nah, saudara, jadi saudara, bagaimanapun kalau kita memahami bahwa nasib kita semua sama menuju kematian, maka pada saat itu juga kita akan menerima penghakiman. Penghakiman menentukan kita hidup di mana, hidup kekal di sorga atau hidup kekal di neraka. Saudara, jangan sampai nasib kita habis selama-lamanya di neraka. Makanya saudara, kita harus belajar mengenal siapa Yesus. Orang-orang tua harus berusaha mengajarkan anak-anak tentang hidup kekal, tentang siapa Allah dan hidup kekal. Kenapa? Karena itu memberikan masa depan yang cerah buat setiap orang yang percaya. Saudara, bagi orang yang percaya pada Yesuslah yang punya masa depan cerah. Di dunia ini ada orang kaya tapi tidak kenal Yesus, itu tidak punya masa depan cerah. Di dunia ini mereka terkenal, mereka artis, banyak uang. Tetapi saudara, saya mau katakan, mereka tidak pernah memiliki masa depan yang cerah. Cerahnya hanya di dunia ini. Cerahnya hanya sementara, masa depan mereka hanya cerah sementara. Nah, karena orang tidak memperhatikan masa depan yang kekal ini, maka banyak orang, saudara, tidak sungguh-sungguh belajar mengenal Allah. Tapi saya mau katakan saudara, sebenarnya yang paling indah dalam dunia bagi hidup seseorang kalau dia mengenal siapa Allah. Itu akan membuat seorang nikmat luar biasa. Dia akan mengenal damai sejahtera yang luar biasa. Karena saudara, apapun yang terjadi bagi orang yang sudah mengenal Allah yang benar, yang sudah mengenal hidup kekalnya, saudara, malam-malam dia mau apapun yang terjadi, mau terjadi gempa, dia tetap bisa tidur. Amin saudara. Karena orang yang sudah yakin hidup kekalnya, mau apapun yang terjadi, mau terjadi gempa, ya, mau corona, ya, apapun yang terjadi, mau tsunami, mau kiamat, ya, saudara, malah orang percaya seharusnya menantikan keselamatannya. Berarti kalau orang menantikan keselamatannya, berarti menantikan kematiannya. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berharga di mata Tuhan orang yang mati.
dalam Dia. Jadi sebenarnya saudara, kematian itu berharga. Bagi orang yang tidak percaya, kematian itu sia-sia. Tapi bagi anak Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang berharga. Makanya kematian itu jangan ditakutin. Amin saudara. Halo, amin. Ya, ada orang sampai karena rasa takutnya tentang kematian lalu dibilang, udahlah, jangan bicara-bicara masalah mati-mati terus. Apa itu mati-mati terus? Mati-mati terus. Ya, saudara, kematian itu sesuatu yang menguntungkan buat anak Tuhan. Makanya Paulus berkata, mati itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena bagi Paulus firman Tuhan berkata, kalau kemah dunia ini, kemah tempat kita tinggal ini dibongkar, maka Allah sudah menyediakan kemah bagi kita yang merupakan buatan tangan Allah sendiri. Jadi ada kemah abadi buat kita saudara. Jangan sampai saudara lupa hanya gara-gara kenikmatan dunia. Jangan sampai lupa hidup kekal yang Allah sediakan buat kita gara-gara kehebohan dunia ini. Anak-anak muda, jangan gara-gara perempuan cantik lalu Anda meninggalkan imanmu. Ya. Jangan gara-gara kedudukan harta sampai saudara meninggalkan apa? Imanmu. Saya melihat kemarin di video YouTube Rocky Gerung, ya, ditanya oleh banyak orang, ya, orang-orang yang saya lihat aliran keras. Mereka bilang, wah Rocky Gerung ini, saya melihat kamu adalah orang yang super. Ya, maksudnya orang yang sangat berbeda. Ya, orang yang luar biasa menurut mereka. Lalu mereka mengambil hati. Tapi saya minta begini Pak Rocky Gerung, ya, kalau bisa Bapak jadi Muslim, maka Bapak akan lebih luar biasa lagi. Tapi dan kayaknya kalau nggak salah juga sekarang udah begitu keadaannya Rocky Gerung. Ya saudara, banyak orang lebih senang kesombongan, kebanggaan dunia, ya, kedudukan, kehormatan daripada saudara mereka mengutamakan hidup kekal mereka. Tapi saudara, apapun yang terjadi dalam dunia, bagi anak-anak Tuhan yang terpenting adalah hidup kekal. Supaya hidup kekal itu terjamin dalam hidup kita, maka kita harus kenal siapa Allah. Amin saudara. Karena inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal apa? Mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, saudara, itu yang paling penting buat kita, mengenal, ya, engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, nah Allah yang benar itu siapa? Nah, nanti saudara dikatakan dan mengenal Yesus. Jadi mengenal Allah itu artinya berarti mengenal Yesus. Yesus yang diutus untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, itulah hidup kekal. Kalau saudara sudah mengenal Yesus, itu artinya Anda sudah mengenal hidup kekal. Artinya Anda sudah terima hidup kekal. Makanya saudara, saya suka berbicara bahwa kalau orang sampai sudah percaya Yesus, pasti selamat. Kalau orang nggak percaya Yesus, pasti binasa. Itu udah pasti begitu saudara. Ya. Dan ingat bahwa setiap kita pasti mati. Tapi orang yang mati dalam Tuhan akan mendapatkan penghiburan, ya, bersama dengan Yesus dalam sorga. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, mereka akan terbuang ke neraka selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata, di sana api tidak padam, ulat tidak mati. Itu artinya sebuah keadaan yang sangat mengerikan. Makanya saudara, apapun yang terjadi, pertahankanlah iman saudara. Ya, jangan pernah kehilangan iman. Jadi saudara, kalau kita melihat inti daripada keselamatan atau hidup kekal itu, yaitu dengan cara kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, binasa. Oke, lanjut. Nah, saudara, coba perhatikan, di sini ada orang yang giat buat Allah tapi tidak kenal Allah yang benar. Ini orang Yahudi. Coba kita lihat ya. Roma 1 ayat 3. Saya baca, saudara-saudara, ini Paulus ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi kerinduan Paulus itu, dia berdoa buat orang Israel, buat orang Yahudi. Supaya apa? Supaya semua mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi orang Yahudi ini giat untuk Allah. Hari-hari mereka itu ya Allah, baca Alkitab,
giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Tapi masalahnya mereka tidak mengerti Allah yang benar. Makanya hari ini orang Yahudi, orang Israel sampai sekarang belum terima Yesus. Kenapa saudara? Memang Alkitab bilang nanti mereka akan terima Yesus itu waktu kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir. Jadi sisa dari orang Yahudi yang diselamatkan. Ya. Kenapa saudara? Karena sekarang keselamatan itu disebarkan ke seluruh dunia. Nah, setelah keselamatan dari bangsa-bangsa itu sudah genap, baru Tuhan akan menyelamatkan sisa dari Israel. Nah, itu sudah ketetapan Tuhan dari sananya begitu. Kita nggak bisa merubah itu. Ya, amin saudara. Ya, jadi kita menunggu keselamatan dari orang Israel. Kalau keselamatan Israel sudah ada, artinya orang-orang Israel Yahudi yang sisanya sudah menerima Yesus, berarti kedatangan Yesus sudah tidak bisa ditahan lagi. Artinya bahwa Yesus sudah pasti datang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang bilang Yesus sudah mau datang, Yesus sudah mau datang, saudara, itu kalau patokannya hanya gempa bumi, patokannya hanya peperangan, itu belum bisa menentukan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Penentuan kedatangan Yesus yang paling paling utama adalah keselamatan orang Israel. Kalau sisa orang-orang Israel itu diselamatkan, maka kedatangan Yesus sudah tidak bisa ditunda. Ya, nah kita tahu sekarang memang orang Israel sudah merdeka tahun 1947. Tetapi saudara, masih sampai sekarang mereka belum percaya Yesus. Ya. Nah, saudara, nanti keseluruhan sisanya akan percaya Yesus. Nah, baru berarti Yesus sudah mau datang. Nah, saudara, orang Israel ini giat untuk Allah. Tapi firman Tuhan berkata tanpa pengertian yang benar. Nah, ini orang-orang belajar terus tapi tidak punya pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, jadi tidak tahu kebenaran Allah. Allah itu siapa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, jadi mereka tafsir tentang Allah itu menurut mereka sendiri. Jadi penafsiran Allah menurut pengertian sendiri. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Saudara sayang ya, mereka ini udah giat buat Allah. Giat benar untuk Allah. Mereka siang malam ya berdoa, baca Alkitab, berpuasa. Wah, orang Israel itu luar biasa kalau dalam agama. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal Allah yang benar. Sayangnya mereka masih menolak Yesus. Ya. Nah saudara, dikatakan begitu giat pada Allah, tetapi tanpa pengenalan. Akibatnya mendirikan kebenaran sendiri dan tidak takluk pada kebenaran Allah. Nah saudara, kita lihat di dalam kitab Hosea. Ini Nabi Perjanjian Lama. Apa kata Nabi? Saudara, Hosea pasal 4:6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara, tidak mengenal Allah. Makanya jangan malas untuk belajar firman Allah. Amin saudara. Halo, amin. Karena ini jaminan hidup kekal kita, saudara. Mengenal Allah itu penentu keselamatan kita. Jangan sampai tidak mengenal Allah. Tujuan kita beragama, tujuan kita jadi orang Kristen itu supaya kita tahu kebenaran Allah. Bukan hanya sekedar kebenaran. Apalagi sekarang saudara, pengajaran tentang Allah dalam kekristenan itu sudah banyak pandangan. Dan banyak orang kadang-kadang nggak bisa membedakan, sulit membedakan, ya. Makanya saya mau katakan hati-hati supaya tidak tersesat. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Karena kalau orang sudah sempat sombong saudara, dia seakan-akan sudah tahu, maka dia nggak mungkin mau belajar lagi karena dia sudah merasa sudah tahu. Dia merasa sudah bisa, lebih pintar, lebih hebat, sehingga dia nggak perlu belajar lagi. Ya. Dan dia hanya banyak ngomong, banyak bicara, banyak ngajar, tapi dia sendiri nggak belajar. Dia hanya mempertahankan pendapatnya sendiri. Dia nggak mau terima tafsiran orang lain. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara? Sesat. Padahal dia teolog. Pak Yosua Tewu tadi saudara, itu teolog itu saudara. Itu dia seorang teolog kristologi, Pak Yosua Tewu itu. Ya, belum lagi Pak Erastus. Pak Erastus itu juga teolog yang hebat itu. Tapi saudara, Pak Erastus mengajarkan Allah itu Allah yang subordinasi. Subordinasi itu artinya ada Allah yang
ada Allah yang lebih tinggi, ada Allah yang lebih rendah. Itu namanya subordinasi. Ya. Nah, kalau Pak Yosotewu ini dia aliran yang mungkin Pak Yosotewu dia bilang begini, saya tidak pernah kenal sabelisme. Walaupun dia nggak pernah bertemu sabelisme, tapi pengajarannya itu bercirikan pengajaran sabelisme. Pengajaran sabelisme itu Allah itu tunggal. Jadi Allah Bapa itu adalah Yesus. Allah Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi sebenarnya Yesus yang Allah Bapa itu, Yesus yang Allah Anak itu, Yesus yang Roh Kudus itu satu. Maksudnya satu itu tidak ada tiga pribadi. Ya, itu yang disebut sabelisme atau modalisme. Jadi Allah itu hanya berubah bentuk. Ya, karena pekerjaan penebusan, maka Allah berubah bentuk jadi manusia. Ya. Baru nanti selanjutnya dia berubah bentuk jadi Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ini sebenarnya pengajaran apa? Ini pengajaran yang beda di dalam gereja. Dan inilah yang saudara perhatikan baik-baik. Ya, jadi saudara, ada pelajaran yang penting dalam gereja, yaitu siapa Allah. Jadi kita harus belajar tentang doktrin Allah itu siapa. Jadi makanya saudara nggak bisa hanya sekedar baca, nggak bisa hanya sekedar dengar-dengar kesaksian, tapi Anda harus terjun masuk, teliti kebenaran Alkitab itu, sehingga saudara kita tidak tersesat. Saudara, Nabi Hosea dalam Perjanjian Lama berkata dengan terang-terangan, umatku binasa karena tidak mengenal. Ya, kata mengenal, tidak mengenal. Jadi kata tidak mengenal ini yang penting. Tidak mengenal Allah. Ya saudara, ada banyak saudara kita yang tidak mengenal Allah. Ada banyak orang tua kita yang tidak mengenal Allah. Saudara, ini kita harus doakan mereka, ya, supaya mereka boleh mengenal Allah. Ya saudara, tidak semua orang Kristen yang setiap hari Minggu datang ke gereja kenal Allah, tidak semua. Kalau mau tanya saudara, mau tahu apakah mereka kenal Allah atau tidak, tanya aja siapa Allah itu. Pasti mereka akan bingung. Ya. Nah, saudara, oke lanjut. Kita lihat lagi. Ini pandangan Allah yang salah. Pandangan tentang Allah yang salah. Ya, saudara, yang pertama pandangan Arius dan saksi Yehova. Ya, kata mereka Yesus bukan Allah. Yesus hanyalah ciptaan yang diangkat menjadi Allah. Mereka juga menolak konsep Allah Tritunggal. Ya, ini hanya segelintir yang saya tulis tentang pandangan yang salah. Banyak pandangan di luar sana yang salah, tapi karena ini berhubungan dengan gereja, ini di gereja diajarkan pengajaran-pengajaran ini. Jadi saudara, saya mau tegasin kita ini salah. Pandangan Arius dan saksi Yehova. Ini saksi Yehova ini sudah disahkan di Indonesia. Gereja saksi Yehova itu ada di Bumi Asri. Jadi sudah dekat dengan GSCA di Bumi Asri, saksi Yehova. Ya. Saudara, pandangan Arius ini nanti saudara dipopulerkan di zaman sekarang oleh saksi Yehova. Ya, mereka ini menjadi sebuah gereja yang gereja ini disahkan pada waktu zaman Gus Dur, zaman Presiden Gus Dur. Gus Dur mensahkan mereka menjadi sebuah gereja Kristen yang sah di Indonesia. Jadi saudara, Anda tidak bisa menolak hari ini kedatangan orang saksi Yehova di Indonesia karena sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, ini saudara, dari abad keempat muncul pandangan saksi Yehova ini. Sebenarnya asal mulanya dari Arius. Ya, jadi bapak dari saksi Yehova ini adalah Arius. Oke saudara, yang kedua sabelisme. Yang ini pandangan saya yang salah tentang Allah. Pandangan sabelisme, Allah satu hakikat dan satu pribadi. Saat ini pendeta Yosotewu mengajarkan ini, dan banyak pendeta-pendeta yang berpandangan ini. Ini Pak Yosotewu. Nanti buka YouTube saudara. Nanti Anda melihat sendiri pengajarannya, itu sangat getol. Dan itu sedang berdebat dengan banyak pendeta. Nah, yang ketiga saudara, ada pandangan bahwa Yesus lebih rendah dari Allah. Pandangan ini disebut subordinasi. Awal mulanya yang mengajar ini adalah Origenes. Ya, ini di abad kedua, abad ketiga di Indonesia, dan pendeta yang mengajarkannya Bapak Erastus Sabdo. Nah saudara, ini penting kita pahami supaya saudara ketika mereka mendengar, saudara tahu aliran-aliran pengajaran mereka dari mana. Saudara, penyesatan itu saudara sebenarnya bukan dari luar, tapi ingat baik-baik, penyesatan itu dari dalam gereja sendiri. Dan ini yang kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Ya, saudara, kalau membedakan tentang agama kita dengan agama Islam itu sangat gampang untuk dipahami.
tapi memahami pengajaran di dalam gereja, saya mau katakan sangat sulit dibedakan karena mereka orang Kristen. Kita sama-sama Kristen, tapi pandangan tentang Allah kita berbeda. Oke, lanjut. Nah saudara, saya kasih contoh satu ayat yang kenapa mereka bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Dasar ayat yang disalah tafsir, misalnya saudara ini mereka, Wahyu 3 ayat 2-12. Ini dalam kitab Wahyu. Saudara katakan, bangunlah dan buatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi kata Allahku ini kan kata Yesus. Yesus ini bilang Allahku. Ya. Jadi seakan-akan Yesus ini bukan Allah, karena dia bilang Allah-Allahnya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi selalu ya, di sini dikatakan Yesus, kata Yesus, ya Allahku. Beberapa kali kita menemukan kata Yesus berkata Allahku. Nah dari ayat ini orang mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi ketika Yesus bilang Allahku, ya, dia berdoa kepada Allah. Ya, dia pernah berkata Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah saudara, ayat ini menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa Allah itu bukan Yesus. Ini ayat yang mereka ambil. Nah ini contoh ini banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, banyak sekali dalam Alkitab. Nah saudara, ayat ini perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya hanya membuktikan bahwa Yesus adalah manusia, tapi tidak membuktikan bahwa Allah ini, bahwa Yesus itu bukan Allah. Ini sebenarnya hanya mengatakan bahwa Yesus itu dia punya hakikat manusia dan dia punya hakikat Allah. Di ini ayat-ayat ini hanya membuktikan bahwa Yesus itu manusia sehingga dia berdoa pada Allah. Nah itu sebenarnya persoalan, tapi ayat ini jangan disalah tafsirkan sehingga kita berkata berarti kalau Yesus bilang Allahku, Allahku, berarti Yesus bukan Allah. Itu salah. Tidak ada pengertian seperti itu di sini. Nah coba kita lihat lagi ya. Oke sebentar. Karena Yesus berkata Allahku, maka mereka menyimpulkan bahwa Yesus bukan Allah. Ada banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa karena Yesus lapar, Yesus berdoa kepada Allah dan makan dan lain-lain, yang membuat kesimpulan bahwa Yesus bukan Allah. Oke lanjut. Jadi dasar mereka bilang Yesus bukan Allah itu karena itu tadi ayat-ayat seperti tadi. Nah saudara, ini pandangan yang benar. Pandangan yang benar adalah Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Saudara, dalam bagian A, Yesus 100% manusia. Yesus menjadi manusia seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, ini ayat menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi manusia. Allah itu jadi manusia. Saudara, saya baca di sini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia di sini Yesus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi saudara, Yesus itu sama dengan manusia. Dan memang harus sama. Kenapa? Karena kan yang dia tebus manusia. Makanya Yesus itu harus sama dengan manusia. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Itu bedanya aja dengan kita. Kita semua sama memiliki natur manusia. Hanya dia tidak punya natur dosa. Dia manusia tapi tidak berdosa. Ya. Nah makanya kenapa dia jadi manusia? Itu supaya dia bisa menebus, supaya dia bisa menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Karena yang diselamatkan adalah manusia. Yang diselamatkan itu bukan binatang. Amin saudara. Yang diselamatkan itu bukan pohon. Yang diselamatkan bukan burung. Yang diselamatkan manusia. Maka Yesus datang sebagai manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa disalibkan. Kalau dia dalam bentuk Allah tidak bisa disalib. Bagaimana Allah bisa disalib tak punya tubuh? Makanya dia mengambil rupa. Makanya firman Tuhan berkata, inilah agung rahasia ibadah kita. Ya. Bahwa Allah mengambil rupa dalam rupa manusia. Jadi Allah saudara datang menjadi manusia. Nah saudara, dikatakan bahwa Yesus itu memang manusia, ya. Nah saudara, dikatakan selanjutnya, dan supaya dengan jalan demikian yang membebaskan mereka
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihi, tetapi keturunan Abrahamlah yang Ia kasihi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, maksudnya dengan manusia. Jadi Yesus saudara dalam segala hal Dia harus disamakan sebagai manusia, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oke, lanjut. Nah, saudara perhatikan, ketika Yesus menjadi manusia, maka selamanya Dia tetap manusia dan tidak pernah terhilang kemanusiaannya. Ya. Waktu Yesus ke sorga, Paulus mengatakan manusia Kristus. Coba saudara kita baca sama-sama, lihat di depan. Sama-sama kita baca mulai dari kata karena 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Ini ketika Yesus ke sorga ini, saudara. Ketika Yesus di sorga, Dia tetap manusia. Jadi sekali Dia jadi manusia, selamanya jadi manusia. Sekali Dia jadi Allah, Allah tetap tidak akan pernah kehilangan kealahan. Waktu Yesus jadi manusia, kealahannya tetap tidak hilang, tidak melebur jadi manusia, ya, atau tidak menjadi hakikat yang baru, bukan. Dia membentuk hakikat baru, hakikat Allah dan manusia tidak. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa Yesus itu memang manusia 100%. Makanya Dia makan, makanya Dia minum, lelah, tidur, istirahat, menangis. Pernah Yesus menangis? Ya, Dia pernah menangis. Menangis karena cinta. Maksudnya cinta sama manusia. Ya. Nah, saudara perhatikan. B. Yesus 100% Allah. Dan saudara itu sudah banyak kita baca dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Firman itu adalah ayat 14. Firman itu telah menjadi. Jadi firman itu, jadi Yesus itu jadi firman. Ya. Yesus itu jadi firman. Firman itu siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Nah, saudara, keberadaan Dia sebagai firman itu tetap. Keberadaan Dia sebagai Allah tetap. Ketika Dia jadi manusia pun Allah tetap Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hakikatnya. Allah tidak pernah melupakan dirinya. Gara-gara Dia jadi manusia lalu melupakan dirinya sebagai Allah. Tidak. Hakikatnya Allah tidak pernah hilang. Hakikatnya sebagai manusia itu saudara juga tidak pernah hilang. Jadi ketika Dia jadi manusia, itu tetap selanjutnya Dia jadi manusia. Memang Allah sebelumnya, Yesus itu sebelumnya belum jadi manusia. Berarti Dia belum punya tubuh manusia. Dari awal memang Dia belum jadi manusia. Manusia itu ketika Dia lahir. Nah, baru di situ mulai Dia jadi manusia ketika Dia dilahirkan, lalu selamanya Dia manusia. Ya, kodrat itu selamanya. Kenapa saudara? Karena Dia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Makanya Dia harus Allah, Dia juga harus manusia. Karena Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Maka kalau Yesus bukan Allah, Dia nggak bisa mengantarain kita. Kalau Dia bukan manusia, Dia juga nggak bisa mengantarain manusia kepada Allah. Makanya saudara, karena Dia perantara, maka Dia adalah Allah dan Dia juga manusia. Hanya memang sebelumnya Dia belum jadi manusia. Jadi manusia, menjadi 100% manusia itu ketika Dia lahir. Kalau ketika Dia jadi bayi, saudara lahir, itu menjadi manusia. Makanya saudara, pengajaran yang benar bahwa Yesus itu 100% Allah dan Yesus itu 100% manusia. Nah saudara, coba kita tadi udah baca ya 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, kedatangan Yesus untuk memberi pengertian tentang Allah yang benar. Yesus datang untuk memberi pengertian bahwa Allah itu yang benar, dan Allah yang benar itu adalah dalam Yesus, dan kita ada di dalam yang benar. Dikatakan di sini, Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Yesus itu adalah Allah yang benar. Nah saudara, jangan gara-gara Dia bilang Allahku lalu kita bilang berarti Dia bukan Allah. Itu salah. Ya, saudara, keberadaan Dia, kalau Dia bilang Allahku itu berarti Dia manusia. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Dia bukan Allah. Oke saudara, coba kita buka dalam Ibrani 3, Ibrani 1 ayat 8. Tolong Pak Heri aja baca Ibrani 1.
Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara, perhatikan Ibrani 1 ayat 8. Dikatakan dan tentang anak. Ya, perhatikan kata dan tentang anak ya Allah. Ya. Ya Peri. Ya. Coba ulangi Peri. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Oke, sudah. Jadi dikatakan tentang anak, tahtamu ya Allah. Jadi anak itu dikatakan apa? Tahtamu ya Allah. Jadi anak itu punya tahta. Dan dia bilang tahtamu ya Allah. Siapa yang bilang itu? Itu Allah juga yang bilang. Berarti Allah yang mana? Berarti itu Allah yang pribadi pertama, Allah Bapa. Jadi Allah Bapa saja bilang sama Yesus tentang anak. Ia berkata tahtamu ya Allah. Jadi artinya Yesus itu pun dipanggil Allah oleh Allah Bapa. Jadi selamanya dia Allah dan tidak pernah meninggalkan kealahannya. Ketika dia di bumi jadi manusia, dia tetap Allah dan tidak pernah meninggalkan kealahannya. Nah, pengajaran Pak Erasus, saudara, katanya bahwa kealahan itu waktu Yesus berkenosis, artinya mengosongkan diri, maka kealahannya itu disingkirkan. Nah, itu yang salah. Itu salah besar karena Allah itu selamanya Allah. Bagaimana seseorang pribadi Allah bisa dihilangkan kealahannya? Tidak bisa. Jadi waktu dia mengosongkan diri itu, saudara, kealahannya itu tidak terlalu kelihatan. Ya, karena dia kan dalam bentuk manusia. Jadi orang tidak tahu dia Allah. Dan dia tidak pernah menyangkal kealahannya itu, dan dia tidak pernah menghilangkan kealahannya itu, enggak pernah. Bagaimana Allah meninggalkan kealahannya? Bagaimana Allah bisa berubah jadi bukan Allah? Itu nggak bisa. Satu detik pun Allah tidak pernah berubah. Ya. Nah, kalau dia dibilang lebih rendah, itu artinya manusianya. Ketika dia jadi manusia itu artinya kan lebih rendah. Tapi bukan itu yang rendah itu ya hakikatnya sebagai manusia. Yang manusia jauh lebih rendah dari Allah. Ya. Oke, saudara. Nah, coba kita baca satu ayat lagi. Yeremia 23:5. Tolong Pak Heri baca. Ini penting saudara tahu ayat ini ya. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ya, saudara perhatikan namanya siapa? Tuhan keadilan. Tuhan ini apa, saudara? Yahweh tulisannya. Ini kan huruf besar ya. Ini kalau huruf besar semua, itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibraninya Yahweh. Kalau Tuhan dalam hurufnya pertama huruf besar dan huruf lainnya kecil, nah itu Adonai. Bahasa Ibraninya itu Adonai. Bedanya Adonai sama Yahweh, saudara, Adonai itu sebutan buat Allah bagi orang Israel karena mereka tidak berani menyebut Yahweh. Orang Ibrani itu tidak berani menyebutkan Yahweh. Nah, karena mereka tidak berani bilang Yahweh, maka mereka ganti jadi Adonai. Nah, itu saudara. Nah, saudara perhatikan, jadi siapa Tuhan ini? Ini dikatakan tadi di sini tunas Daud. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Nah, ini siapa? Nah, ini Tuhan itu tadi. Ya, namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita. Yahweh keadilan kita. Jadi Yesus ini dari dulu sebenarnya dia sudah Allah. Jadi bukan dia jadi Allah ketika manusia. Atau siapa itu yang bilang dari orang mana itu katanya Yesus itu dijadikan Allah pada waktu Konsili Nisea tahun 3 berapa? 325. Katanya begitu. Saudara,
di Konsili Nicea itu hanya perumusan, saudara. Ya, karena sudah banyak pengajaran tentang Allah, tentang Yesus, maka disimpulkan, diambil kesimpulan yang mana untuk mematahkan pengajaran-pengajaran yang sesat pada waktu itu. Bukan berarti bahwa pada waktu Konsili Nicea Yesus itu diangkat jadi Allah. Itu salah besar, tidak ada, saudara. Ya, Yesus sudah Allah sebelumnya. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah Allah sebelumnya. Jadi saudara, konsep yang benar bahwa Yesus itu 100% Allah dan Yesus itu 100% manusia. Saudara, ini benar-benar harus kita pahami. Saudara, firman Tuhan berkata tadi dari Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu. Apa, saudara? Inilah hidup kekal itu apa? Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Jadi mengenal Allah dan mengenal Yesus. Orang tidak kenal Yesus, ya, maka tidak bisa kenal Allah yang benar. Makanya saudara, mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus itu adalah hidup kekal. Jadi kalau saudara sampai sudah kenal Allah, sampai sudah saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu artinya saudara sudah menerima hidup kekal. Jangan ragu-ragu. Ya, saya bilang sama orang tua saya waktu saat mau meninggal, saya bilang, "Ma, ya percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosa. Mama, percayalah." Begitu juga dengan Bapak. Ya, saya tentu tidak tahu apakah mereka sudah apa, tapi saya mengingatkan itu. Saya bilang, satu-satunya yang menebus dosa Mama, yang menghapus dosa dari dulu sampai sekarang, dosa itu dihapus oleh Yesus. Sudah dihapus. Ya, 100% Allah hapus dosa kita di kayu salib. Tidak ada yang tersisa, semuanya ditanggung oleh Yesus. Ingat, Yesus sekali mati untuk selama-lamanya. Maksudnya dia mati untuk korban bagi dosa-dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi saudara, karena itu maka orang percaya, yang percaya pada Yesus, berarti mereka adalah orang yang sudah mendapatkan hidup kekal. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini.